Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat PPG semuanya. Di video kali ini saya akan membahas tentang penentuan solusi di penyusunan LK yang terakhir dalam penentuan solusi, yaitu LK 2.2, sebelum nantinya kita masuk ke pembuatan rencana aksi untuk penyusunan RPP. Oke, kita fokus ke penentuan solusi LK 2.2. Nah, bagaimana pengisian untuk LK 2.2, dan inilah format tabulasinya. Nanti ada tabel kolom eksplorasi alternatif solusi, solusi yang relevan, analisis penentuan solusi, dan analisis alternatif solusi. Bagaimana isinya? Isinya adalah begini. Ini adalah hasil pengerjaan saya, dan alhamdulillah juga dapat nilai 100 ya. Dan bagaimana cara mengisinya? Nah, saya tampilkan untuk gambaran umumnya ya ini. Tapi sebelum saya jelaskan, seperti biasa saya ingatkan kepada teman-teman bahwa ini bukanlah acuan baku ya. Jadi bukan acuan baku, karena di PPG ini tidak ada acuan baku. Acuan baku tetap kembali ke LPTK masing-masing, ke dosennya masing-masing, karena tiap dosen pun juga masih bisa berbeda persepsi. Jadi jadikan saja ini sebagai bahan referensi saja untuk teman-teman, sebagai bahan tambahan wawasan saja, agar dalam penyusunannya semakin kaya gitu wawasannya, jadi biar lebih mantap dan gak bingung. Oke, langsung aja. Sebelum kita masuk ke pengisian 2.2, saya bahas dulu untuk 2.1 ya. Untuk 2.1 yang kemarin sudah kita bahas, ini kolomnya masalah terpilih kita sudah dapat, tinggal ngisi dari breakdown 1.1 atau 1.4. Kemudian akar penyebab masalah kita tinggal breakdown aja dari 1.4. Kemudian eksplorasi. Nah, ini dua hal ini nanti akan kita gunakan di 2.2 ya. Yang pertama, eksplorasi alternatif solusi ini berisi solusi-solusi yang kita cari ya, yang kita temukan. Kita dapat banyak, nanti bisa berhubungan dengan model, media, metode, dan lain-lain yang kita dapat dari hasil pencarian kajian literatur dan atau wawancara. Kebetulan di saya kemarin hanya literatur yang dipakai. Jadi ada yang bertanya, "Bang, kok nggak pakai wawancara?" Ya, sesuai dengan yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi kalau teman-teman nonton lengkap di video sebelumnya, saya menjelaskan bahwa kenapa literatur aja. Ya, dosen saya memang menyuruh literatur aja tanpa wawancara, karena literatur ini hasilnya sudah sangat valid, karena sudah merupakan publikasi ilmiah. Jadi pencariannya sudah cukup aja di situ, nggak perlu wawancara. Karena wawancara ini kan sifatnya asumsi dari si pembicara yang kita wawancarai ya, dan itu pun juga belum berupa publikasi ilmiah. Jadi literatur ini sudah sangat mewakili, jadi tak perlu wawancara. Ya, kita semakin senang karena kan lebih mudah kerjanya. Kita tinggal cari aja tanpa melakukan wawancara. Tapi kalau teman-teman ada yang disuruh wawancara, ya udah dilaksanakan aja, karena itu adalah perintah. Dan kemudian lagi, acuan utamanya dalam pengerjaan adalah perintah dari dosennya masing-masing. Kemudian di analisis alternatif solusi ini berisi kelebihan dan kelemahan dari solusi yang kita temukan ya, karena inilah yang nanti kita jadikan acuan untuk menentukan solusi dari kelebihan dan kelemahan yang sudah kita ketahui di LK 2.1. Baik, langsung aja kita 2.2 pengisiannya secara gambarannya. Nanti untuk kolom yang pertama, eksplorasi alternatif solusi, kita membreakdown dari LK 2.1 ini, kita tinggal langsung turunin ke sini saja. Jadi solusi-solusi yang sudah kita temukan, kita langsung masukkan ke kolom yang pertama di 2.2. Setelah itu kita memilih satu solusi yang relevan dengan dasar kelebihan yang sesuai dengan satuan kerja kita dan kelemahan yang memungkinkan kita atasi. Jadi misalnya di sini ada PBL, PJBL, wawancara, dan lain-lain. Akhirnya saya menentukan PBL karena melihat kelebihan yang sudah saya ketahui di sini ya, itu cocok dengan saya, dan kelemahannya saya yakin bisa menuntaskan. Jadi saya pilih PBL. Nah, kemudian saya sertakan juga untuk analisis penentuan solusi ini semacam kayak alasan kita kenapa memilih solusi ini ya. Nah, alasannya adalah kita membreakdown dari alternatif solusi yang di LK 2.1. Jadi yang kelebihan dan kelemahan di sini kita breakdown aja ke sini. Cuman bedanya kita nggak ngambil semua, kita ambil aja SWOT dari solusi yang kita pilih. Karena di sebelumnya kan solusinya banyak dan SWOT-nya juga banyak. Nah, kita pilih aja karena ini PBL, ya saya ngambil dari SWOT atau kelemahan dan kelebihan dari PBL, saya letakkan di sini. Kemudian analisis alternatif solusi nanti di sini berisi, ini kurang lengkap ya, berisi kegiatan solusi yang kita pilih ya. Jadi semacam kayak kegiatan atau langkah-langkah kegiatan inti di RWP kita nantilah. Jadi gambaran umum kegiatan solusi yang kita pilih. Kemudian ada uraian tentang cara kita meminimalisasi kelemahan. Baik, langsung aja kita masuk ke pengisiannya yang sudah terisi ya. Ini pengerjaan saya.
Nah, di sini saya ada dua permasalahan ya. Jadi di PPG saya ini yang berdurasi 3 bulan ada dua masalah karena nantinya ada dua aksi, ada dua RPP dan ada dua PPL. Jadi PPL-nya cuma dua, jadi ya masalahnya cuma ada dua. Dan beberapa teman-teman komentar yang di keberangkatan kedua ini ada 4 masalah kalau nggak salah ya. Ya saya nggak ngerti ya. Mungkin karena memang durasinya lebih lebih panjang. Kalau nggak salah dengar-dengar 6 bulan ya. Jadi akhirnya mereka PPL-nya nanti kalau nggak salah ada 4 dan aksi yang harus mereka buat juga ada 4, RPP-nya ada 4 ya otomatis masalahnya juga ada 4 ya. Yang jelas kembali ke perintah dari LPTK masing-masing ya. Oke, langsung aja kita kembali ke bentuk isiannya. Yang pertama, eksplorasi alternatif solusi ini tadi berisi semua solusi yang sudah kita temukan di 2.1. Kita tinggal taruh aja di sini. Nah, ini sudah saya taruh semuanya. Kemudian di sini untuk penomorannya, penomorannya saya sesuaikan ya. Yang pertama ini kajian literatur saya beri nomor 1 karena kan kemarin di masalah ini saya ada 3 akar penyebab masalah ya. Ini akar penyebab masalah yang pertama saya beri nomor 1. Nah, ini adalah akar penyebab yang kedua, ini berhubungan dengan gaya mengajar. Karena di sini membahas model metode ya. Saya beri 2.1, ini tandanya di sini saya menemukan solusi banyak ya. Yang pertama PBL, 2.2 ini PJBL, 2.3 adalah detektif huruf. Kemudian yang ketiga ini adalah akar yang lain ya. Makanya saya beri nomor 3. Kemudian langkah berikutnya menentukan solusi yang relevan. Ini yang pertama karena memang cuma satu aja, satu varian, ya langsung itu sebagai solusi saya atau ini saya jadikan sebagai solusi saya karena nggak ada pembanding yang lain. Nah, kalau yang ini kan ada 1, 2, 3 ya. Saya harus menentukan satu nih, mana yang kira-kira akan saya gunakan. Akhirnya di sini saya memilih PBL Problem Based Learning dengan strategi detektif bahasa. Nah, di sini ada detektif bahasa berarti saya menggunakan PBL dan detektif huruf. Bang, kok bisa dua-duanya digunakan? Bisa karena mereka bukan berasal dari penjenisan yang sama. Jadi kalau PBL dan PJBL ini kan satu jenis yang sama, yaitu mereka sama-sama model pembelajaran. Jadi tidak bisa kita gunakan keduanya atau tidak bisa kita kolaborasikan. Jadi mereka terpisah. Jadi harus kita pilih salah satu atau harus kita eliminasi salah satu. Nah, kalau yang ini kan beda. Ini kan sudah merupakan kayak strategi ya atau teknik. Jadi ini bisa kita kolaborasikan karena kan model dan teknik itu sudah dua hal yang berbeda. Jadi bisa digunakan dalam pembelajaran yang sama gitu. Sehingga ini saya jadikan sebagai solusi saya. Kemudian analisis penentuan solusi ini berisi kelemahan dan kelebihan. Jadi analisis penentuan ini yang saya katakan tadi ini berisi alasan mengapa kita memilih solusi tersebut yang kita anggap relevan. Alasannya adalah ya karena memiliki kelebihan ini. Nah, kelebihannya kita tulis di sini. Jangan lupa sertakan juga kelemahan ya. Kelebihannya kita tulis, kelemahannya juga. Kemudian di analisis alternatif solusi di sini berisi uraian gambaran yang akan kita laksanakan atau yang akan kita tindaki di aksi kita nanti ya. Dan jangan lupa kita sertakan uraian cara kita untuk meminimalkan kelemahan ya, seperti ini. Jadi kayak ini model PBL, nanti gambaran kegiatannya seperti ini. Jadi ini gunanya agar ketika menyusun RPP kita nanti enak sudah ada acuannya. Dan jangan lupa ada juga uraian tentang cara meminimalkan kelemahan. Jadi ini adalah cara saya meminimalkan kelemahan karena di sini ada kelemahan dan saya di sini akhirnya membuat uraiannya karena saya yakin kelemahan itu bisa saya minimalkan atau bisa saya kurangi lah, setidaknya bisa saya atasi. Begitu dan semuanya isinya juga serupa cara pengisiannya. Nanti teman-teman bisa tinggal download aja filenya di deskripsi. Jadi itulah untuk pengisian LK 2.2 menentukan solusi. Jadi sekali lagi ini bukan acuan baku, ini adalah sebuah referensi dari saya, dari LPTK saya, dari dosen saya. Kalau teman-teman cocok ya silakan digunakan, kalau tidak cocok ya silakan dijadikan sebagai bahan referensi saja. Terima kasih teman-teman ya, semoga bisa membantu dan bisa membuat perjalanan PPG teman-teman bisa lebih lancar, sehingga nanti ketika di penyusunan RPP bisa lebih mantap, bisa lebih yakin, sehingga nanti PPL-nya juga bisa terlaksana dengan luar biasa. Oke, terima kasih. Berikutnya kita akan berjumpa lagi di pembuatan rencana aksi atau pembuatan RPP yang berdasar dari 2.2
penentuan solusi yang sudah kita selesaikan. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.